Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bisa nggak kamu menggantikan ayat itu? Tampil kemana-mana sesuai dan sepadan dengan ayat itu. Kamu tidak bisa menggantikan. Al-Quran begitu indah, orisinal dari Allah. Jadi kamu yang butuh pembelaan dari Islam. Begitu kamu masuk Islam, kamu dibela oleh Allah. Betul enggak? Jadi nggak usah GR kamu yang membela Islam. Jadi teman-teman sekalian, dakwah itu punya kearifan kepada orang yang justru belum Islam. Bikinlah orang wanita yang belum pakai jilbab berani masuk. Ya orang yo nang imaman turu yo ora, tapi kan yo. Tapi pokoknya terbuka loh, justru dakwah itu kepada yang belum. Lagi dakwah sesama santri lah tinggal ngopo. Kampanye, sing kampanye ketua partai Demokrat strip ketua dewan pembina Demokrat kuwi jabatan loro didadekke siji Gusti Allah merangkap malaikat merangkap nabi ya, terus sing ngrungokke ya wong partai Demokrat. Lah kuwi lak pekok to kuwi, lah nggo ngapa kuwi? Wong kowe mendakwahkan partai Demokrat tok ning ngarepe wong Demokrat, kowe nglumpukke wedhus, wahai kambing jadilah kambing. Lah wis wedhus. Pekok gitu ya. Satu. Berikutnya, seorang ulama harus tahu baunya orang salah. Dan dia ndak apa belepotan baunya orang salah. Ning aja njur dieksploitir. Kowe nang pasar kembang juk ngopo kowe rene dakwah. Ya ora kuwi ya. Ya aja ya toh. Tapi harus ibarat kucing Pak, anak kucing terperosok ke dalam parit yang busuk. Seorang mubalik, seorang dai, pendakwah, dia bukan berpidato di atas jalan. Wahai anak kucing yang ada di dalam parit busuk, keluarlah engkau dari situ. Minadz zulumati ilan nur. Kucingnya yang harus kamu lakukan adalah turun ke parit. Korban kotor-kotor sedikit, malah kotornya itu indah karena kamu sedang menolong anak kucing. Ambillah kucing itu, didusi, dipakani, didol. Konjur didol. Gitu loh ibaratnya ya. Lah iya gitu loh, dakwah kok buang orang. Ada orang ngirimi selamatan bersyukur dibuang, gitu kan? Kamu itu ndak usah jadi orang Islam, jadi manusia yang tidak melukai orang saja sudah lumayan. Itu kan? Loh, terus kamu itu mempertahankan Islam dengan melukai sesama manusia. Islam capopo iku. Nggak bisa. Islam itu mengamankan semua orang, bikin semua orang merasa enak, nyaman, kan begitu. Maka namanya Islam, nama alatnya iman, tujuannya aman, jalannya iman, pelakunya mukmin, doanya amin. Jelas. Kurang piye coba? Epistemologinya kan sangat jelas. Gitu. Langge kan mau Islam kok ndak menyenangkan. Dan nyuwun sewu ya, Islam itu rahmat. Kamu disuruh gantiin Islam bisa ndak? Islam ki ono dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bisa nggak kamu menggantikan ayat itu? Tampil kemana-mana sesuai dan sepadan dengan ayat itu. Kamu tidak bisa menggantikan. Al-Quran begitu indah, orisinal dari Allah. Jadi kamu yang butuh pembelaan dari Islam. Begitu kamu masuk Islam, kamu dibela oleh Allah. Betul enggak? Jadi nggak usah GR kamu yang membela Islam. Loh, saya tidak mengatakan Islam tidak perlu dibela. Yang lebih perlu dibela itu kamu. Nah, Allah membela kamu dengan syarat peganglah Islam, gitu loh. Lah kalau Islam yang seharusnya jadi teken malah ngongkon kene sing dadi teken lalu teken-teken. Nah,
kan kita jalan, tongkatnya itu Islam. Lah kalau tongkatnya ini minta kita bela, lho wong sing marake mlaku dedeki ana tongkat malah tongkate aku tuntunan mlaku lah terus piye? Ini belum ngomong subjek objek dalam bahasa. Aku membela Raffi. Artinya adalah Raffi bukan aku. Arti yang lain adalah aku bukan Raffi. Jadi kalau aku membela sesuatu atau seseorang berarti seseorang atau sesuatu itu bukan aku, bener nggak? Kalau aku membela Islam berarti aku bukan Islam, jelas. Rawahu Kiai Toto, gitu kan? Saya enggak marah, enggak apa-apa, wong maksudnya baik. Tapi kalau Anda ingin membela Islam, nomor satu adalah kemanapun Anda tampil, mereka semua merasa dibela oleh Anda, kan begitu? Bukan merasa terancam oleh Anda. Gitu loh rek, nek perasaku, nek nganggo akal kalau pikiran. Nek ora ya mbok piye meneh. Ada komentar Pak soal belo-belo iki? Enggak, ini soal negara-negara Islam tadi. Oh jadi iya kan, iya. Kita ini kan sebenarnya kayak kalau dari sisi uang, sisi ekonomi, negara-negara Islam itu kan sangat kaya sekali. 10% saja lah duitnya Arab itu diambil dari New York itu, dari Wall Street. Itu runtuh itu. Tapi kan Sanun tadi ceritakan apa-apa itu kan bukan kekuatannya ini, niatnya. Lah kalau tidak ada niat memang untuk membangun peradaban Islam, sistem perekonomian Islam yang kuat dan sebagainya, ya uang-uang negara-negara Arab masuk Libya dan sebagainya yang menguasai hampir mayoritas pasar modal, pasar uang di seluruh dunia itu, ya malah salah-salah bisa dipakai ngebom negara-negara Islam. Kan biniatnya itu. Akhirnya sekarang negara-negara Arab kan justru tetap didikte oleh itu. Jadi makanya ya tadi, ya kita bersama-sama mudah-mudahan ada kesempatan situasi bisa menjadi lebih baik. Saya kok enggak begitu tertarik sama kategori gitu, dan ya. terminologi seperti itu. Ora patheken aku ora arep ngono-ngono kae. Sing maju karo sing orang maju itu lah menurut pikiran mereka. Menurut pikiran saya dari dulu punya teori sendiri. Ben wae. Aku dikongkon kita disebut negara berkembang mbahmu. Aku ora arep nututi kowe kok. Kita dibilang negara terbelakang terus mengejar Amerika. Lah moh aku ngejar Amerika, wong Amerika ning mburiku kok. Ngono kok aku mengejar. Opone sing ngampus ke Amerika? Aku njaluk opone sing ngampus ke Amerika? Kono bedane Indonesia karo Bali wae ra iso kok. Opone? Siapa bilang itu negara maju? Yang negara maju itu ya manusia Indonesia. Nek negarane ben ra maju ra apa-apa. Ning menungso Indonesia, manusia Indonesia ndak terlawan. Hidup dalam penderitaan bisa, hidup dalam kebodohan mampu. Orang Indonesia tidak bisa diapa-apain. Dalam survei internasional, manusia dan bangsa yang paling sering dan yang paling bergembira itu bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia untuk gembira tidak tergantung berapa jumlah duitnya. Itu loh, kene kira duit ini malah guyu cekakaan. Apaan atau hujan bangsa pekok tenan ini. Jadi Mas, mereka Mas yang bikin kriteria tentang peradaban baru itu Mas, Anda tidak usah percaya, itu geng Mas. Anda pikir PBB itu serius, itu juga cuma satu geng, satu jaringan. Hadiah Nobel, jangan percaya, itu cuma jaringan. Itu kolusi internasional. Hadiah misalnya kalau film, hadiah Oscar award, itu juga jaringan, itu cuma jangan percaya. Orang Islam itu memang tidak boleh maju menurut mereka. Jadi kalau Islam maju mereka tidak senang. Islam itu harus miskin, harus kumuh, harus bodoh, harus kampungan. Tidak apa-apa, biarkan mereka menganggap kita kumuh, kampungan dan bodoh. Kita diem-diem menikmati kekayaan kita. Ngono ta? Aku luwih sugih kok. Aku luwih sugih saka kanca-kancaku Amerika, Malaysia, Inggris sing jabatane dhuwur-dhuwur, aku luwih sugih.
Tandane sugih apa? Konon raktir mangan wele abot ra karu-karuan. Aku iki duwe duit 20 juta, tak kaki 35 juta, coba. Kuwi kedadan kuwi aku. Aku iki dikai honor tak pikir 50 juta ya. Saking optimisku langsung transfer. Iki tak kei 10, iki tak kei 15, iki tak kei 10, jumlahnya 35 juta. Bareng tak buka 20 juta. Lah, malah tombok ya. Tapi dalam Islam itu keindahan. Suksesku tidak pada uangnya tapi pada keikhlasanku dan kegembiraanku kita mentransfer. Meskipun ketika ketahuan aku tombok 15 juta ono misuwe sithik. Loh, nek ora ono misuwe sithik berarti aku dudu menungso normal. Apa njur kejagol watu, duek astagfirullah. Terus tiba duek subhanallah. Ane ping 6 kan kalimat thayyibah entek. Misalnya aku ngene iki ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Nah, kira-kira ping 4 wis emoh kalimat thayyibah. Su meneng ta su meneng iki. Ya ora. Aku menungso. Akhirnya tandanya manusia itu punya mulut, punya anus. Oh, nek menungso ki kudu gelem ngentut, kudu gelem nising. Mosok menungso ora gelem. Nah, nising kuwi misuh kuwi. Ape ora nising kuwi? Ayo mesti ngomong nising elek. Lah ya misuh kuwi ngising saka cangkem ngono lho. Lah mosok ora entuk ki lho, wah jan. Sing ora entuk misuhi wong. Nek meso dhewe ya ben to. Apa meneh nek ngimami kedawan wis asurate. Meso kabeh ya canunnya. Kene iki sembayang wis ngantuk-ngantuk, buka urung tutup. Kene iki urung karuan wareg, begitu salat tarawih kok wah Al-Baqarah iki. Terus berharap kira-kira seayat wae. Alladzina yu'minuna billahi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfikun. Allahu akbar. Walladzina waduh. Yes, rakaat pertama isi sabar. Ya Allah, dalam hati kuatkanlah. Rakaat loro. Lu kok diteruski Al-Baqarah? Wah ketoke sak trawehan Al-Baqarah kabeh iki. Wah, kesabarannya turun. Terus rakaat ketiga, wah jan iki imame iki ora mudeng. Ngono njero ati to. Rakaat keempat wis ora duwe intelektual meneh. Wis gari emosional. Bajingan iki. Ngono to? Ya. Makanya perlu kearifan, perlu ilmu sosial, perlu tasamuh, perlu toleransi, perlu kesanggupan untuk memperkirakan bahwa makmum kita itu macem-macem. Ono sing alim banget, ono sing lagi mlebu Islam, ono sing ngadeg kuat, ono sing asam urat, ono sing lah macem-macem. Ojo dawa-dawa. Kira ya. Loh, Nah itu bisa dibayangkan Cak Nun. Di sana di pojokan, kira-kira bayangke Cak Nun kok arifnya 20 tahun yang lalu kayak apa wong saiki wae kaya ngono gitu ya. Maksudnya arif bukan maksudnya Cak Nun 20 tahun yang lalu itu kayak apa wong saiki saja sudah seperti ini gitu loh. Lu aku mbiyen luwih arif aku ki. Oh, aku angger jam-jam 10 munggah mesti karo Arif ning Malioboro kono kae. Ono Arif Susilo, ono Arif. Oke. Saya kearifan sama kealiman tolong dipelajari dong. Dipelajari. Wong alim, wong arif ono bedane. Taklim, makrifat ono bedane. Majelis taklim ki majelis taklim. Kalau majelis taklim itu sinau bareng, rembuk itu taklim, ya. Tapi kalau majelis taklim yang ada sekarang itu bukan taklim. Itu ceret, ngecuri cangkem mangap kan begitu.
Seharusnya diskusi dan ada agenda meningkatkan ilmu bersama-sama, itu majelis taklim. Kalau ada wiritannya, ada istighosah, namanya ta'rif. Karena yang dicapai bukan ilmun tapi ma'rifatun, irfan. Ngono. Ono kabeh iki. 10 menit lagi nih. Aku manut. Bisa tekan sahur nih Cak Nun. Kira-kira nek aku lairan 10 menit arep ku antemi ora iki. Nek santri karo abangan isih lumayan, nek santri karo abangan ana karo priyayi kuwi lak padha karo wit kelapa, karo godhong, karo woh. Lha piye kuwi? Nek wit kelapa kan karo jambu, karo trembesi ngono kuwi. Lah kowe iki salah barang angger barat kok nut kuwi lho. Gitu lho. Mulane golek dhewe. Sekolah sampai lulus tujuannya nyenengke ibumu karo bapakmu. Ngono. Perkara ilmu aja percaya karo dosenmu. Loh apa gunane nek kowe mung dadi teruse dosen? Gunane ilmuwan kuwi golek dhewe. Jadi ketika bikin skripsi menurut toh ibit loksit ngono kae itu kan pas skripsi. Ning di luar kelas kowe kudu menurut saya. Ngono. Ning nek menurut saya ning nggon skripsi ora entuk. Ra lulus. Dosenmu njur ngomong, "Lah raimu ki sapa?" Gitu ya teman sekalian ya. Mudah-mudahan ini membuat kita berpikir lebih jernih. Terakhir sekali yang soal Tuhan bikin agama kok. Pertama ada kalimatnya, Tuhan kan bikin agama banyak, itu saya tidak setuju. Tuhan satu bikin agama satu. Ya, kapan-kapan kita omongkan. Kok banyak direvisi gitu kan? Ya Tuhan kan memang tidak pernah sempurna dia. Jadi dia keliru-keliru terus bikin amandemen sendiri gitu kan. Piye karepmu piye? Jadi Gusti Allah gawe salah ngene wae. Kowe iki rumasamu Gusti Allah iki dosen UGM ngono apa ya? Jadi menurut saya premis dasarnya adalah Allah itu tan kino yongopo tan keno kiniro laisa kamili syai'un, dia maha benar. Sehingga tafsirmu jangan mengandaikan Tuhan itu bisa punya kesalahan dan punya kelemahan. Gitu loh Mas. Nah sekarang aku duwe tafsir kuwi. Ning rada dawa, singkat wae ya. Singkat wae. Kenapa Al-Qur'an tidak langsung dikasih Nabi Adam? Kok 7 abad setelah 7.000 tahun setelah Nabi Adam baru dikasih Quran? Terus aku tahu takon Mas Jibril jenengan tanggal Gusti Allah. Ambok sian sisan mawon Nabi Adam niku diciptakan terus dicekeli Quran lampun beres. Terus karepmu piye Nun? Nggih jenengan tanglet. Terus Jibril munduk-munduk kae nyun sewu niki enten tiang Indonesia tanglet. Kok mboten langsung ke Quran. Terus Gusti Allah mesem. Anak kae karep dadi Gusti Allah, dadi Gusti Allah dhewe kono. Aku tak golek nggon liya ngono kan. Gusti Allah ditakoni. Ayo sak karepe. Arep revisi ora revisi arep biasi ae penak sak karepku lah Gusti Allah kowe apa piye. Gusti Allah kudu mempertahankan argumentasi. Kowe yo aneh. Aku iki promotore Gusti Allah ngono apa piye? Jur Allah, kenapa agama kok direvisi? Wah nyuwun sewu. Kowe iki pedhita-pedhiti ngarepe Gusti Allah kan ditekani Israel kapok kan. Oke, nanti datang ke Ma'iyah ada penjelasannya. Hubungannya sama umurnya Nabi Adam, umurnya Nabi Nuh,
sekian generasi dibikin umurnya sekian, badannya sebesar apa, ada hubungannya dengan proses penelitian manusia untuk menemukan Allahnya, karena ada perjanjian sebelum dilahirkan. Kemudian Allah mulai ngasih mushaf, sobekan-sobekan informasi sejak Nabi Ibrahim. Kemudian sampai kepada Allah ngasih beberapa resep, Ten Commandment. Kalau bahasa saya beluluk. Beluluk kemudian dievolusikan, bukan direvisi, dievolusikan menjadi cengkir. Cengkir itu namanya Zabur. Cengkir dikembangkan ben iso didol ning warung dadi es degan, maka Injil itu adalah berposisi degan. Degan dikembangkan, dievolusikan menjadi sempurna, jadi kelapa, namanya Al-Qur'an. Kenapa kok tidak semula sejak awal? Hakmu takon ki apa? Kecuali nek kowe karo Gusti Allah ki joint venture. Gusti Allah ki rekanan kerja dalam menciptakan alam semesta dan manusia. Njur kowe soalnya kowe kowe pas studi banding nanti Gusti Allah gawe dhewe kae. Terus loh, kok ndak langsung Adam, kok baru ini ya? Kuwi ento. Nek kowe baru lah kowe iki gawe brengosmu dhewe wae ra iso. Kowe iki nek wis kudune sing nahan wae ra iso kok. Enggak punya kuasa atas taimu sendiri. Nyenengke seneng aku dialog karo intelektuali cerdas tenan wis. Nganti tai barang itu. Sampai akhirnya Quran sudah menjadi buku manual untuk umat manusia, sempurna, lengkap, ada sabutnya, ada batoknya, ada buah yang bisa diparut jadi santan, ada udah sempurna. Akhirnya umat Islam terbelah-belah menjadi ada yang Islam aliran sabut, Islam aliran batok, Islam aliran degan, Islam aliran parut, Islam aliran santen, Islam aliran belarak, Islam aliran janur. Wow, kayak banget. Sing janur itu sing bener. Dari bahasa Arab ja'an nur. Ono meneh. Tadi mari kita ingat Islam adalah keseluruhan kelapa yang sempurna itu. Bagi yang suka batok, rasa ngenyek degane, yang suka sabut, ndak usah mengharam-haramkan sabutnya. Mari kita bekerja sama, husnudon satu sama lain, bareng-bareng menciptakan fungsi kelapa yang selengkap-lengkapnya, gitu loh. Oke. Para malaikat Allah tidak bertelinga, tetapi mereka mendengar suara nyanyian beribu-ribu jilbab. Para malaikat Allah tidak memiliki mata, tapi mereka menyaksikan derap langkah beribu-ribu jilbab. Para malaikat Allah tidak berjantung, tapi sanggup mereka rasakan degup kebangkitan jilbab yang seolah berasal dari dasar bumi. Para malaikat Allah tidak memiliki bahasa dan budaya, tapi dari galaksi mereka seakan-akan terdengar suara, ini gerakan tidak main-main. Ini lebih dari sekedar kebangkitan sepotong kain. Para malaikat Allah seolah-olah sedang bercakap-cakap di antara mereka. Kebudayaan jilbab itu bersungguh-sungguhkah? Sedemikian pentingkah gerakan jilbab di negeri itu? Oh, sama pentingnya dengan kejutnya hati semua orang yang tersingkir. Sama pentingnya dengan putus asanya para gelandangan. Sama pentingnya dengan kematian jiwa orang-orang malang yang dijadikan alas kaki sejarah. Bagaimana mungkin ada kelahiran di bawah injakan kaki Dajjal? Bagaimana mungkin muncul kebangkitan dari rantai belenggu kejahiliahan? Wahai alam, tidak boleh benar-benar takluk oleh setajam apapun pedang peradaban manusia. Alam tidak diperkenankan sungguh-sungguh tunduk di bawah kelicikan tuan-tuannya.
Apakah burung-burung ababil akan menabur dari langit untuk menyerbu para gajah yang durjana? Wahai burung-burung ababil, melesat keluar dari kesadaran pikiran anak-anak muda itu, dari zikir jiwa dan kepalan tangan mereka. Para malaikat Allah yang jumlahnya tidak terhitung berseliweran melintas-lintas ke berjuta arah di seputar bumi. Para malaikat Allah yang amat lembut sehingga seperjuta atom tak sanggup menggambarkannya. Para malaikat Allah yang besarnya tidak terkirakan oleh matematika ilmu manusia sehingga seluruh jagat raya ini disangga di telapak tangannya. Para malaikat itu tergetar oleh raungan sukma dari bumi. Para malaikat Allah seolah bergeremang bersaut-sautan di antara mereka. Apa yang istimewa dari kain-kain yang dibungkuskan di kepala mereka? Wahai hanya ketololan yang menemukan jilbab sekedar sebagai pakaian badan. Lihatlah, pelan-pelan makin banyak manusia yang memakai jilbab. Lihatlah kaum lelaki memakai jilbab di akalnya. Lihatlah rakyat memakai jilbab di fikirannya. Lihatlah umat memakai jilbab di dalam kebudayaannya. Lihatlah siapapun saja yang memerlukan perlindungan, yang memerlukan genggaman keyakinan, yang memerlukan cahaya pedoman. Lihatlah mereka semua berjilbab. Jilbab itu semacam tindakan politik, semacam perwujudan agama atau perubahan kebudayaan. Para malaikat Allah yang bening bagai cermin segala cermin, seolah memantulkan suara-suara. Jilbab ini lagu sikap kami, tinta keputusan kami, langkah-langkah dini perjuangan kami. Jilbab ini surat keyakinan kami, jalan panjang belajar kami, proses pencarian kami. Jilbab ini percobaan keberanian di tengah pendidikan ketakutan yang tertata dengan rapi. Jilbab ini percikan cahaya dari tengah kegelapan. Alotnya kejujuran di tengah hari-hari dusta. Jilbab ini eksperimen kelembutan untuk meladeni jam-jam brutal dari kehidupan. Jilbab ini usaha kami perlindungan dari sergapan-sergapan. Dunia entah macam apa menyergap kami. Sejarah entah di tangan siapa menjaring kami. Kekuasaan entah dari nafsu apa menyerimpung kami. Kerakusan dengan ludah berbusa-busa mengotori wajah kami. Langkah kami terhadang, kami terprosok di pagar-pagar jalan protokol peradaban di negeri ini. Buku-buku pelajaran memakan kami, tontonan dan siaran melahap kami, iklan dan barang jualan menggiring kami, panggung dan meja-meja birokrasi mengelabuhi kami, mesin pembodoh kami sangka bangku sekolah, ladang-ladang peternakan kami sangka rumah ibadah, mulut kami terbungkam, mata kami nangis darah. Hidup adalah mendaki pundak orang-orang lain. Hari depan ialah menyuap, disuap, menyuap, disuap.
Kalau matahari terbit kami sarapan janji, dan ketika matahari mengufuk kami dikeloni janji. Kalau pagi bangkit kami